Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham untuk besok hari Jumat ya, tanggal 31 Oktober. Jadi berarti besok hari terakhir ya untuk minggu ini dan juga bulan ini. Kita lihat apakah IHSG bisa break atau enggak. Ini lumayan tinggi dari harga penutupan hari ini 8.184 dan resistnya masih di 8.300. Ya siapa tahu kan besok bisa langsung ngegas naik ya, kita pantau aja 8.300 masih di level ini soalnya untuk resistnya ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 30 Oktober ini kita bisa lihat bareng-bareng kalau hari ini secara keseluruhan untuk IHSG aslinya masih net buy ya, dan yang paling banyak diakumulasi asing untuk hari ini aja itu Bank Mandiri, dan hari ini tadi naik lumayan tinggi untuk Bank Mandiri. Hitungannya naiknya lumayan tinggi ya dibandingkan bank buku 4 yang lainnya. Untuk Bank Mandiri sendiri naiknya itu disertai akumulasi asing sebesar 649,2 M, cukup banyak. Kemudian selain di saham Bank Mandiri, untuk asingnya juga masih akumulasi di Bank BCA ya. Hari ini net buy sebesar 216 M, dan ini hitungannya dari minggu-minggu yang lalu asing akumulasi di saham Bank BCA dan belum melakukan distribusi. Kemudian selain di saham Bank Mandiri sama Bank BCA, hari ini asingnya juga net buy di Goto 98 M, itu udah bisa bikin harga Goto naik. Tadi itu sampai ke level berapa ya? 60 atau berapa? Itu juga volumenya cukup banyak hari ini, jadi cukup liquid dan asingnya net buy 98 M. Ini saham-saham yang paling banyak dibeli oleh asing ya. Kemudian untuk hari ini saham-saham yang paling banyak dijual oleh asing ada Pak Antam. Antam merah ya hari ini. Kemudian Bank BNI itu kalau nggak salah juga merah atau naik ya. Kemudian BRMS, RT, NTKL, dan untuk nilainya ya nggak sebanyak asing masuk sih. Jadi mudah-mudahan aja untuk besok Jumat IHSG-nya masih jauh ngejar resist ya. Kalau bisa breakout, tapi minimal kalau nggak breakout ya mudah-mudahan hijau dulu di awal market. Itu untuk indeks IHSG. Coba kita lihat market secara global. Hari ini tanggal 30 Oktober untuk harga Bitcoin turun ya, turun kemarin malam berarti ya, ini turun pas video ini kita buat setelah kemarin di 112 ribuan mendekati 113 ribuan, hari ini turun lagi ke 110 ribuan US dollar per koin. Jadi ya sideways di harga atas hitungannya, belum bisa dikatakan koreksi yang dalam. Kemudian kita lihat untuk harga emasnya ya di level-level 4 ribuan ya dari kemarin. Kalau naik nggak tinggi-tinggi banget, maksudnya naik nggak lebih nggak 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 ini sih, masih di area 4 ribuan US dollar per barel. Jadi sideways di level ini ya, dari kemarin di level ya sekitar 9.000 4.000 ya di level-level ini. Untuk harga emas kita lihat untuk nilai tukar rupiahnya, wah ini agak melemah ya, melemah sedikit-sedikit tapi melemah ini. Kalau kita lihat sentimennya kayaknya udah lama nggak kita bahas. Bos Goto ungkap untuk pertama kalinya Goto berhasil cetak laba ya. Berarti mungkin karena ini hari ini Goto naik ya, naik berapa persen sih hari ini Goto itu? Ya bagus kalau bisa nyetak laba kan, berarti saham Goto udah profit gitu ya. Ya langsung terbang hari ini 7% ya ke level 60 setelah kemarin sideways di harga 56, 54. Mungkin ya investor masih menunggu gimana pendapatannya di kuartal 3, dan akhirnya kalau kita lihat di sini rilis di sini itu meraih laba untuk yang pertama kalinya ya. Semoga aja untuk laporan-laporan selanjutnya labanya makin banyak. Kita lihat lagi ke bawah, kesepakatan dagang antara AS sama Cina segera terjadi setelah pertemuan dengan Xi Jinping. Jadi, kalau sampai ini terjadi kesepakatan, ya berarti ya walaupun udah
Itu hal yang biasa kita dengar ya kalau perang dagang setelah Trump ini menjabat, tapi kalau terjadi kesepakatan lagi berarti itu bagus untuk indeks saham ya, bukan hanya IHSG, indeks saham global, indeks saham Amerika, indeks saham negara-negara yang lain itu kemungkinan akan berdampak positif kalau terjadi kesepakatan dagang lagi. Dan dampak negatif untuk harga emas karena ada potensi harga emas makin lebih dalam ya koreksinya kalau misal terjadi kesepakatan dagang antara AS sama Cina. Jadi ini juga perlu dipantau ya untuk berita ini. Kemudian kita lihat lagi ke bawah, sapi pay letter apalagi nih. eh itu sih ya yang perlu jadi perhatian, masih kesepakatan dagang ini sama sama apa ya kalau untuk indeks IHSG ya sama kondisi ekonomi dalam negeri sih. Kita lihat untuk hari ini kalau nggak salah ada beberapa sentimen yang cukup penting ya hari ini tanggal 30. Hari ini itu ada beberapa sentimen yang cukup penting, yaitu hari ini tanggal berapa? Tanggal 16 Juli. Oh, Oktober ya. Waduh. Dan Oktober mana? Tanggal 30 Oktober. Nah, ini ya. Tanggal 30 Oktober. Segera hadir. Eh, GDP Amerika, kemudian ini Presiden The Fed ya. Kemudian ya ini sih untuk tanggal 30 ini. Ya GDP ini bisa dipantau gimana nanti, apakah aktualnya itu bagus atau enggak ya. Kalau aktualnya bagus ya kemungkinan harga emas bisa koreksi lagi lebih dalam, karena kalau GDP Amerika naik ya itu US dollarnya menguat, XAU-nya turun ya. Biasanya seperti itu. Kemudian ya ini sih yang paling ya yang mungkin bisa jadi pusat perhatian, yaitu GDP Amerika dan juga pidatonya presiden The Fed, apa gubernur The Fed, apa sih presiden atau ya pimpinan lah ya, kok lupa. Itu bisa diperhatikan untuk nanti. Oke, itu untuk kondisi market secara global ya. Dan untuk IHSG ya semoga aja besok bisa masih ngejar resistnya. Mungkin buat teman-teman yang udah floating profit, kalau mau sebagian diamankan sih disclaimer ya. Kalau mau, kalau enggak juga enggak masalah. Kalau belinya pakai uang dingin dan menurut teman-teman itu masih ada potensi capital gain yang cukup bagus untuk jangka yang panjang. Kita akan langsung aja ke cek ya saham yang pertama, yaitu BBCA dulu, di mana hari ini asingnya masih masuk ya, dan secara teknikal ditutup merah 0,87% ke area supportnya 8.525 pas ya. Tadi sih sempat hijau untuk Bank BSA ini, sempat naik lumayan tinggi sebenarnya walaupun dibuka merah dulu. Top-nya di 8575 naik ke 8750, tapi habis itu ditarik turun dan close di area support 8525. Dan ya walaupun candlenya merah, ini ditutup minus nggak terlalu dalam, di area support juga, tapi aslinya masih masuk ya. Semoga saja besok masih ada yang jaga harga untuk BBCA. Kita lihat di awal marketnya gimana. Kalau misal di awal market langsung hijau naik, ya target price-nya di sini 8825 ya. Mungkin kalau nggak kecapai besok Jumat ya mudah-mudahan di hari Seninnya, selama nggak ada sentimen negatif aja untuk IHSG ya, kemungkinan mudah-mudahan masih cenderung naik ya, karena jauh ini dari beberapa minggu terakhir ini belum distribusi banyak untuk asingnya di BBCA.
Bahkan untuk hari ini pun masih net buy ya, ini 216,9 M. Kalau kita lihat lebih detail, hari ini transaksi di BBCA tanggal 30, itu untuk asingnya ada RX yang akumulasi 425,7 M. Kalau kita perhatikan di sini antara nilai transaksinya untuk RX sama net buy-nya itu nggak beda jauh ya, jadi cenderung akumulasi. Mudah-mudahan RX ini masuk untuk jangka yang lebih panjang, jadi ada kemungkinan broker ini bisa jaga harga untuk saham bank ya. Kemudian selain RX ada juga YU yang akumulasi 200-an M, BK net buy 47 M ya, walaupun yang jualan paling banyak juga asing Mas Yan. Itu AK, AG, CC, AK ya, paling banyak 223 M. Tapi yang masuk lebih banyak lagi. Untuk retailnya lebih banyak keluar, ternyata hari ini YP, PD, OD, XL, NI, kemudian SQ, XI, DX, ini versi asing, versi lokal sorry ya, ini domestik itu keluar. Jadi kemungkinan ya cukup banyak retail yang hari ini taking profit di BBCA. Kayaknya sih untuk besok cenderung bisa mantul naik. Jadi buat teman-teman yang misal tadi udah taking profit di harga yang lebih tinggi dan kalau mau ambil posisi buy lagi ya di harga-harga sekarang itu bisa dipertimbangkan ya. Ini soalnya area support momentumnya cukup bagus buat ambil buy. Tapi disclaimer loh, kalau misal merah ya jangan buru-buru buat average down kalau nggak mau cut ya. Oke, itu untuk saham Bank BCA cenderung naik, mudah-mudahan di awal market langsung hijau. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI yang hari ini ditutup naik 0,51% ya. Di area supportnya 3910. Kemarin mentok di sini, hari ini sedikit open gap atas, bahkan tadi sempat naik lumayan tinggi sebenarnya untuk saham BBRI ke 3.990-an ya, cuman sayangnya turun lagi dan berarti ini close-nya 3910 itu area support. Kalau kita lihat di story untuk jangka yang panjang, harga sekarang itu masih cukup menarik untuk Bank BRI ya. Yang penting sabar aja dan berdoa aja semoga pendapatannya di kuartal 3 itu bagus untuk Bank BRI karena belum diupdate ya. BBRI itu sudah diupdate atau belum? Kalau kita cek di belum kan? Untuk Goto udah masuk di Stockbit atau belum ya? Oh, udah ya. Nah, ini kok di sini masih rugi, itu berarti berita yang di investing gimana itu kabarnya ya? Soalnya kalau kita lihat di sini net income-nya ya, itu masih minus ya, jadi masih rugi 196 M. Ya mungkin profit, cuman belum dipotong-potong operasional, belum dipotong-potong hal yang lain ya. Tapi kalau kita lihat di sini secara keseluruhan net income untuk Goto itu masih rugi 196 M ya. Mungkin buat teman-teman yang punya informasi lebih detail bisa ditulis di kolom komentar ya. Itu untuk saham Goto, soalnya kalau kita ya cari sekarang itu kayaknya keterbatasan waktu ya. Nanti saham yang lain nggak kebahas. Itu untuk saham Goto, tapi ya ini rugi pun ruginya mengecil ya, jadi masih positif. Itu untuk Goto ya, dan tadi untuk Bank BRI belum diupdate untuk laporan kuartal 3-nya, semoga aja bagus, tapi kalau setelah history di harga sekarang itu masih di bawah ya, di bawah ya, di area bottom. Jadi masih bisa dipertimbangkan kalau untuk jangka panjang. Kalau untuk trading swing pun juga ya siapa tahu besok volumenya bagus, disclaimer kalau mau ambil buy langsung hijau, target price-nya itu di 4040 untuk Bank BRI. Untuk transaksinya hari ini Bank BRI tanggal 30 ya, ini kita bisa lihat bareng-bareng ada ZP yang akumulasi 142 M ya, tapi hitungannya belum terlalu banyak lah hitungannya untuk saham terbesar Bank BRI. Dan untuk yang keluar asingnya CC, KZBK ya, ditampung ZP versi asing. Untuk lokalnya sendiri net ada YU yang akumulasi 85 M,
dan retailnya cenderung banyak yang keluar. Broker-broker retail ini XL, XI, PT ya. Kemudian SQ, OD itu net sell, banyak broker-broker retail keluar hari ini di Bank BRI. Mudah-mudahan IHSG-nya bisa hijau di awal market, jadi ada potensi seperti Bank BCA, Bank BRI itu juga langsung mantul naik ya. Dan untuk target price-nya, untuk Bank BRI sendiri resistennya lumayan sih, lumayan di 4040 ini. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan lihat ini saham yang paling banyak diakumulasi asing untuk hari ini, dan harga sahamnya juga naik cukup tinggi. Plusnya pas di resist ya 4.800. Jadi gagal breakout ya. Kan gagal sih. Mudah-mudahan belum berhasil ya. Ya sama aja sih. Untuk hari ini nggak tahu untuk besok. Kalau lihat akumulasi asing cukup banyak sih, kemungkinan di awal market mudah-mudahan hijau dulu. Tinggal nanti bisa bertahan atau enggak di atas 4.800 ini ya. Oke, kalau bisa di atas 4.800, volumenya bagus untuk Bank Mandiri, ini target price-nya lumayan tinggi, bisa ke 4990 ya, 4990, 5.000 itu area resistennya untuk saham Bank Mandiri. Ini area resistennya ya, lumayan tinggi. Setelah kemarin naik breakout, hari ini lanjut naik lagi disertai akumulasi asing tapi gagal breakout. Tapi asingnya masih akumulasi banyak loh. Dan kalau misal besok hijau, volumenya bagus ya, nggak menutup kemungkinan berpotensi ke 4990. Kita lihat siapa yang jualan, dan kayaknya sih banyak retail yang taking profit hari ini di Bank Mandiri. Kalau kita lihat hari ini tanggal 30, SQ net sell 124M, YP, XL, GR, PT, XI. Ya, jadi cukup banyak broker-broker retail yang hari ini keluar ya di saham Bank Mandiri, mungkin taking profit karena udah nyentuh resistnya ya. Ya, kalau besok breakout ya kemungkinan bisa naik lagi. Jadi kalau teman-teman mau entry, disclaimer, tapi resikonya kalau habis breakout malah lanjut turun, yaitu sayang ya kalau misal apa ya, nahan floating loss di hari weekend ya. Jadi ya pilihan masing-masing lah. Kalau uangnya emang masih dingin buat nggak terlalu butuh-butuh duit ya disclaimer kalau mau ambil buy lagi ya di saham Bank Mandiri. Hitungannya juga di harga sekarang kan belum terlalu tinggi. Ini kalau kita lihat historinya masih di bawah ya untuk Bank Mandiri ini. Asingnya masuk cukup banyak hari ini. Untuk asing yang masuk ada TP, bahkan untuk TP ini kalau kita perhatikan antara net buy 178,9M dan net nilai transaksinya ini nggak beda jauh, jadi cenderung akumulasi. Kemudian YU juga net buy cukup banyak 154M, WK net buy 117M, ZP, DE, KZ, AK net buy. Yang keluar ini untuk asingnya ada RX, BB, nggak sebanyak asing masuk ya, jauh lebih banyak asing masuk. Jadi Bank Mandiri hari ini diakumulasi asing cukup besar, dan hitungannya kalau kita ikuti, dan emang kita sering ikuti ya, hampir tiap hari kita bahas, untuk Bank Mandiri ini hari ini masuknya sangat lumayan banyak lah dibandingkan beberapa waktu terakhir ini. Mudah-mudahan lanjut bullish ya, mulai bullish. Secara indikator sih lihat candle-candlenya cukup menarik untuk Bank Mandiri ini, apalagi kalau besok hijau itu target price-nya bisa ke langsung ke 4990. Tapi kalau merah ya supaya dalam juga ya, balik lagi ke 4620, tapi semoga aja masih hijau sih. Atau mungkin yang udah floating profit dan mau cari aman ya bisa antisipasi aja kalau misal harga sahamnya habis breakout turun jebol di bawah 4.800 ya diantisipasi aja. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham koin. Koin hari ini naik sangat tinggi setelah kemarin mantul naik di area support ya. Kemarin mantul naik di area 2090, hari ini dan close-nya di resist 2280, hari ini langsung open gap atas dan ngegas naik.
Gas naik pun tadi sempat mendekati resist ya, di area resist sih 2830 harga tertinggi hari ini. Sayangnya bukannya breakout malah ditarik turun. Plus di 28 2640 ya, walaupun turun pun ya masih profit. Maksudnya masih floating, masih naik sebesar 15,79%. Di saham-saham seperti ini itu cocoknya untuk trading ya. Saham-saham volatilitas tinggi cocoknya untuk trading. Kalau trading itu profit lumayan diamankan, floating loss nggak sesuai prediksi ya diantisipasi ya. Kalau nggak mau antisipasi ya resiko. Kalau misal seperti ini ambil di support, jebol malah nggak diantisipasi kan, non floating loss dari harga 2880 ke 2200 kan juga nggak enak ya. Tapi habis itu naik lagi dalam waktu berapa hari aja ini. Jadi itulah ya saham-saham volatilitas tinggi. Kita lihat untuk transaksinya hari ini koin tanggal 30 aslinya net sell 3 eman. Terus siapa yang jadi market makernya? Tanggal 30 hari ini secara keseluruhan diakumulasi YJ 25M, MG juga akumulasi. Lokal semua sih, YJ-nya versi lokal, MG-nya juga ya MG lokal. Yang jualan XL, XI, TC, AZ, DR, LG, PD, ya jadi cukup banyak broker lokal retail yang keluar. Market makernya XL sebenarnya ya, dan net sell 14,5, dan kemungkinan kalau kita lihat nilai transaksinya yang cukup besar, belum tentu retail semuanya. Ya, bisa jadi ada market maker yang pakai broker ini kan, ya kalau mau entry nanggung ya di 2640 ini, tapi disclaimer untuk besok kalau naik ya resistnya di sini di 2860. Kalau mau taking profit mungkin, tapi kalau turun ya supportnya balik lagi dalam 2280. Oke, itu untuk saham koin. Selanjutnya kita akan cek saham ASII yang mana hari ini koreksi lagi dan dalam lagi. Setelah kemarin naik koreksi ya, ini agak menarik untuk dipantau untuk ASII karena volatilitasnya mulai tinggi ya. Hari ini turun 3%, kemarin naik 2%, 2%. Plus di 6275 kalau kita lihat teknikalnya support kuatnya di 6100, 6125 ya. Jadi kalau mau ambil buy, momentum bagusnya ya di harga ini 6100-an ya, 6150, 6125 ya, bisa pantau level ini untuk ASI kalau misal besok merah. Kalau misal merah kemudian di area support ada tanda-tanda pullback naik, nah itu kesempatan yang bagus buat ambil buy. Kalau kita lihat untuk transaksinya ASII hari ini tanggal 30 Oktober ya. Kalau kita lihat di sini walaupun turun, ini diakumulasi asing juga ya. BK-nya netbuy 39M, ZP-nya netbuy 25M. Yang jual asingnya BP, AK, CC, jadi lebih banyak yang masuk ya. Dan untuk lokalnya itu net sell. Kita lihat untuk lokalnya yang masuk cukup banyak retail yang masuk ya, mungkin karena ini diturunin dulu tapi paling enggak diakumulasi asing. Jadi kemungkinan untuk ASI harganya bakal dijaga di atas 6100-an ini. Ya kalau bisa turun itu kesempatan yang bagus buat ambil buy di area support. Kalau bisa turun ke area situ. Cuman kalau nggak sampai sini naik ya itulah ya harga saham. Jadi nggak ada yang pasti. Cuman bisa memperkirakan aja. Oke, itu untuk saham ASII. Selanjutnya kita akan cek saham Antam. Antam hari ini turun, harga emasnya juga lagi koreksi ya. Kita lihat untuk support resistennya masih sama, sideways untuk beberapa hari terakhir Antam dari tanggal 22 di range area 3120 sampai 3220.
Ya berdoa aja semoga besok nggak merah, karena kalau merah ngejar 2990 dan itu lumayan dalam. Kalau kita lihat untuk transaksinya, Antam hari ini tadi aslinya net sell ya, dan kita lihat di sini yang keluar ada BK, AK, ZB, CC versi asing net sell. Untuk lokalnya net buy dan banyak retail yang masuk. YP, XL, SQ, XC ini kan broker retail net buy. Hari ini di saham Antam ya, hati-hati aja kalau misal besok merah untuk Antam ya. Kalau nggak mau cut loss ya jangan buru-buru buat average down, mungkin buat yang nyangkut, tapi yang floating profit sih ya disclaimer. Tujuannya untuk jangka panjang atau untuk swing atau untuk trading. Tapi kalau floating profit ya kemungkinan masuknya ya untuk jangka yang lebih panjang ya, karena kemungkinan kalau floating profit di harga 3.100-an ini ya paling nggak average-nya ambil buy di Antam itu udah beberapa bulan yang lalu. Oke, itu untuk saham Antam. Pantau di awal market secara teknikalnya. Lihat broker summary-nya hari ini nggak terlalu bagus, jadi hati-hati kalau misal besok dibuka merah. Dan buru-buru entry bisa tunggu di 2990. Selanjutnya kita akan cek saham BRMS. Ya, hari ini BRMS tanggal 30 Oktober juga koreksi 3,76% setelah kemarin mantul naik ya. Bukannya ngejar resistennya dulu langsung merah. Kita lihat siapa tuh ada yang nampung untuk saham BRMS. Hari ini tanggal 30 yang nampung broker XL, XI ya, malah broker retail ini yang net buy, yang jualan untuk lokalnya ada CC 59M. Asingnya sendiri juga net sell hari ini, CC AK versi asing juga net sell. Asingnya distribusi, lokalnya ada yang distribusi, dan yang nampung broker-broker ini ya hati-hati kalau besok merah. Ada potensi nguji 4840 lagi. Semoga aja nggak jebol ya. Kalau jebol soalnya ya bisa ke 730. Oke, itu untuk saham BRMS. Selanjutnya kita akan cek Adaro. Adaro hari ini berhasil mempertahankan posisinya, bukan mempertahankan aja ya, bahkan ditutup surplus 2,33% ke 1980. Tadi pagi open gap atas, turun mendekati support, kemudian dijaga di area 1900, ditarik naik. Secara teknikalnya resistnya di sini, semoga aja minggu ini udah mau berakhir ya, tinggal besok Jumat aja. Kita lihat Jumat apakah bisa terbang ke 2090 atau enggak. Kalau volumenya bagus, kemungkinan nggak ada yang nggak mungkin, bisa jadi ke 2090. Cuman kalau volumenya nggak bagus ya mungkin sideways dulu untuk besok ya. Selama nggak jebol aja untuk besok di bawah 1900 ya, mudah-mudahan aman ini untuk Adaro. Kalau kita lihat untuk transaksinya, Adaro tanggal 30 hari ini banyak investor retail lokal yang keluar walaupun aslinya net sell ya. Tapi ini yang keluar XL, YP, CP, XT, SQ, IN, net sell. IN ini apa? Oh, ini ya SQ, XI, CP, YP, XL ini kan broker-broker yang cukup teman-teman kita banyak pakai. Jadi mereka keluar, harga sahamnya naik. Ya, mungkin itu yang jadi yang bikin Adaro nggak berangkat-berangkat ya, karena terlalu banyak penumpangnya. Ya mudah-mudahan mereka taking profit udah ambil di bawah, positif thinking aja. Semoga aja minggu ini mudah-mudahan ya besok Jumat masih bisa bertahan di atas 1900. Dan kalau besok naik ya di sini target price-nya 2090. Oke, itu untuk saham Adaro, pendapatannya udah diupdate belum ya? Belum, kita tunggu aja. Kalau estimasinya sih ya turun sih wajar ya, karena udah ada AADI. Jadi sebagian net income yang dulu-dulu ya di bagian besar pindah ke AADI. Tapi paling nggak valuasi sekarang itu
ya nggak mahal-mahal banget ya kalau kita lihat hutang, nggak punya hutang juga, hutangnya dikit. Hutang nggak ya, kalau kita lihat rasio hutang terhadap ekuitasnya cuma 0,16, jadi rendah. Punya cash yang cukup banyak 5,5 triliun, jadi kemungkinan secara aman untuk perusahaan. Itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita akan cek saham EBRE yang hari ini setelah kemarin mantul naik, hari ini naik juga ya. Tadi open gap atas, naik, kemudian turun lagi. Nggak terlalu menarik sih untuk candlenya. Coba kita lihat untuk transaksinya CBRE hari ini. Tanggal 30 ya nggak ada yang akumulasi banyak sih ya. Ya kalau mau bagusnya ya masih di sini, supportnya di 1250 ini. Ya kalau mau entry di 1350 ya kita lihat volume besok gimana. Tapi buat scalping aja ya, dan jangan banyak-banyak karena seperti ini nilai transaksinya. Kita lihat coba sekilas untuk CBRE ini perusahaan seperti apa. Di bulan September ini cukup banyak penambahan pemegang sahamnya ya, dan kemungkinan ini banyak yang retail ya di bulan September kemarin ya. Ya hati-hati, ini harganya juga habis. Di mana? Kita lihat untuk valuasinya untuk CBRE ya seperti ini ya. Valuasinya sangat mahal dan perusahaannya rugi di kuartal 3, dan market cap-nya itu cuma 6 triliun. Market cap-nya 6 triliun, yang floating di masyarakat itu cuma 20%. Jadi market cap yang diperjualbelikan sahamnya itu nilainya sekitar 20% dari 6 triliun itu, berarti cuma 2 triliunan ya. 2 triliunan, enggak 2, kayaknya nggak nyampe 2. Dan ini udah jauh dari harga. Wah, jadi ya hati-hati sih. Jangan masuk banyak-banyak, takutnya dikarungin ya. Oke, itu untuk saham CBRE, pantau kalau turun 1250, kalau jebol lihat NC aja. Selanjutnya yang terakhir ini kita akan cek saham CDIA yang masih sideways ya dalam 3 hari terakhir ini. Volatilitasnya kurang menarik untuk saham CDIA semenjak saham-saham perbankan itu mulai bersinar. Ini saham-saham Pak PP-nya mulai meredup ya. Walaupun meredup tapi masih di harga atas sih, jadi ya gimana ya, kalau mau entry nunggu volumenya bagus. Volatilitasnya ya dua-duanya lah, volume sama volatilitas. Untuk supportnya masih di 1300 dan resistnya masih di 1800. Kalau kita lihat di sini untuk saham CDIA hari ini tanggal 30 Oktober ya, banyak retail yang masuk, malahan XL, XI, YU, PD, dan yang banyak retail yang keluar. Sorry ya, ini merah metal berarti banyak retail yang keluar, dan ada yang akumulasi AO7M-an. Ya mudah-mudahan besok bisa break. Ini hari ini gagal breakout, sempat naik ke 1800-an, gagal breakout. Resistnya masih di 1800 ya, besok bisa pantau level ini. Kalau bisa naik break disertai volume yang bagus ya, disclaimer kalau mau ambil buy. Nanti target price-nya di 1930, ini resisten. Selanjutnya kalau misal besok bisa breakout. Oke, itu untuk saham CDIA ya, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.